Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Murid Sekolah Dasar Sekabupaten Solok, Kamis pagi memulai pembelajaran tatap muka normal 100%. Bayi meninggal karena pohon tumbang, hingga meningkatnya jumlah pasangan muda yang ingin menikah. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Larangan ekspor minyak kelapa sawit ke luar negeri yang diberlakukan pemerintah mulai berdampak kepada petani sawit. Harga tandan buah sawit kini mengalami penurunan. Sebelumnya, harga tandan buah sawit mencapai Rp3.000 per kilogram. Saat ini, harganya turun drastis hingga Rp1.400 per kilogramnya. Dampaknya, petani sawit kini mengalami kerugian karena biaya pemeliharaan kebun sawit tidak sesuai lagi dengan harga jual buah sawit. Petani mesti mengeluarkan dana besar untuk pemupukan, upah panen, dan biaya transportasi ke pabrik. Anjloknya harga tandan buah sawit tersebut, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo, Provinsi Sumatera Barat, meminta kepada pemerintah agar harga tandan buah sawit dinaikkan kembali untuk bisa membantu perekonomian masyarakat yang memiliki kebun sawit. Jadi selanjutnya kalau ini berlarut-larut, jangan-jangan nanti kekhawatiran petani, perusahaan tidak akan mau lagi menerima terhadap petani. Karena yang punya pabrik itu tidak ada petani di sini. Ini kalau tidak diperjuangkan tentu kemana petani sawit ini? Mungkin kebun tidak bisa dipupuk, kebun akan hancur, tentu akan miskinlah masyarakat kami di sini. Darmasraya merupakan penghasil buah sawit terbesar di Sumatera Barat. Dan sebagian besar penduduknya bergantung pada hasil panen kebun sawit. Dengan turunnya harga, berakibat penumpukan buah sawit di pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Sedangkan petani pun mulai enggan mengurusi kebunnya karena takut merugi. Keluhan petani tentang turunnya harga buah sawit merupakan pertanda jika petani tak bisa mengelola keuangan secara bijak. Pasalnya, baru beberapa minggu pemerintah melarang ekspor CPO yang berdampak pada turunnya harga tandan buah segar. Petani telah menjerit dan mengalami kerugian. Padahal sebelumnya, saat harga TBS mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah dan berlangsung selama berbulan-bulan, petani sawit telah meraih untung yang sangat besar. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Selama libur Lebaran, sejak tanggal 3 hingga 15 Mei, pemerintah Kota Pariaman menggelar Festival Pantai. Kegiatan ini digelar di pentas terbuka Pantai Gandaria Pariaman dan dapat disaksikan semua pengunjung tanpa dipungut biaya. Festival ini menampilkan atraksi kesenian yang dibawakan pelajar-pelajar SLTP dan SLTA Kota Pariaman setiap harinya. Mulai dari tari-tari hingga penampilan musik tradisional Tambua Tansa yang sudah menjadi ciri khas Kota Tabu ini. Para pelajar ini begitu bersemangat menunjukkan kebolehannya, dan mereka sangat senang dapat menghibur pengunjung yang sedang berwisata Lebaran. Salah satunya atraksi yang ditampilkan pelajar SMA 5 Pariaman. Festival pantai ini menjadi wadah bagi para pelajar untuk menunjukkan kebolehannya serta mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajari di sekolah. Tampil di Hafiz Quran, terus di tari persambahan dan instrumental lempong. Merasa senang nggak? Senang. Kenapa? Karena kami telah diberikan kesempatan untuk tampil di pentas seni Pantai Gandaria
dan khususnya untuk menghibur para perantau Minang dan pengunjung lebaran di pantai ini. Penampilan para pelajar dalam festival pantai ini menjadi hiburan bagi pengunjung Pantai Gandaria, terutama mereka yang tengah mudik ke kampung halaman dan menghabiskan masa libur lebaran. Saya sangat terhibur sekali. Terhibur sekali dengan kreativitas anak-anak tadi. Kenapa Pak? Karena ini suasana lebaran Pak? Kalau itu suasana lebaran memang tambah meriah dengan adanya acara ini Pak. Jadi dengan sendirinya saya mungkin punya program ya untuk keluarga. Dari tahun ke tahun saya akan tetap kesini mengunjungi. Pantai Gandaria merupakan ikon wisata kota Pariaman yang selalu ramai dikunjungi wisatawan setiap hari libur. Apalagi saat libur lebaran seperti saat ini. Dengan adanya festival pantai, tentu saja menambah lengkap hiburan yang bisa dinikmati pengunjung. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Akibat hujan deras yang disertai angin kencang, sebuah pohon tumbang menimpa kendaraan angkutan umum di Jalan Umum Jorong Batang Tipo, Negari Lingkuang Awah, Pasaman Barat. 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya luka ringan. Pohon yang tumbang itu bersamaan waktunya dengan bus yang melewati jalan itu, sehingga sopir tak bisa mengelak. Akibatnya, badan bus bagian depan remuk akibat tertabrak pohon dengan diameter 50 cm. Saking kuatnya benturan itu, sopir bus terjepit dan tak bisa menyelamatkan diri. Polisi, warga dan petugas lainnya berupaya keras untuk membebaskan sopir dari rangka mobil yang menjepitnya. Setelah berjibaku selama 1 jam, sopir bisa dievakuasi dan dibawa ke RSUD Pasaman Barat. Berdasarkan informasi dari masyarakat dan kondisi laporan awal Kapolsek, kami dapat informasi terdapat 1 pohon tumbang di jalan menimpa 1 unit bus angkutan umum dengan kondisi supir terjepit dari badan kendaraan. Petugas juga membutuhkan waktu lebih dari 3 jam untuk mengenyahkan material pohon tumbang yang menutup badan jalan. Petugas terpaksa memotong pohon itu menjadi bagian-bagian yang kecil agar mudah dievakuasi. Libur lebaran yang diterapkan pemerintah dinikmati warga secara maksimal. Ratusan ribu perantau Sumatera Barat mudik ke kampung halamannya. Selain bersilaturahmi, libur lebaran juga dimanfaatkan untuk mengunjungi objek wisata. Salah satunya adalah Pantai Gandaria. Setidaknya 50.000 wisatawan lokal memadati pantai ini setiap hari usai Hari Raya Idul Fitri. Sebagian besar pengunjung adalah perantau dan berdomisili di luar Pariaman. Mereka sengaja mendatangi Pantai Gandaria untuk menikmati wisata bahari. Dari tahun lalu meningkatnya sekitar 100%, jadi ada 2 kali lipat dari tahun lalu. Jadi rata-rata 1 hari, ini udah hari ketiga untuk kita laksanakan festival pantai, tamunya sekitar 50.000 sehari. Pemerintah Pariaman memanfaatkan kunjungan wisatawan saat libur lebaran ini sebagai salah satu upaya untuk menggairahkan perekonomian warga Pariaman. Selain mengerahkan petugas keamanan, pemerintah juga menyiagakan tim penolong di sepanjang pantai untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Ratusan pengunjung mendatangi pulau wisata di Padang. Puncaknya terjadi hari Minggu atau hari terakhir libur lebaran. Wisatawan datang dan pergi silih berganti menggunakan perahu yang khusus melayani pengunjung pulau. Wisata pulau ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik yang berasal dari Sumatera Barat maupun dari luar Sumatera Barat. Menurut salah seorang pengunjung wisata pulau, selain mudik lebaran, salah satu agenda wisata yang telah dirancangnya sejak mudik dari Bandung, yakni bisa melakukan wisata pulau. Ibu 3 anak tersebut merasa bahagia meskipun harus merogoh kocek Rp40.000 per orang untuk masuk pulau, ditambah Rp35.000 per orang untuk biaya naik kapal. Namun semua terlunasi oleh pemandangan pulau dan pasir putihnya yang indah. Terasa enak aja kalau di sini mah, ombaknya kan nggak terlalu gitu, tempat wisatanya juga bagus gitu, pulaunya. Pokoknya tenang lah kalau di sini mah.
Sejak pandemi tahun 2020 lalu, tidak ada wisatawan yang masuk untuk berwisata bersama keluarga maupun dengan kolega mereka, karena pemerintah Kota Padang menutup tempat-tempat wisata dan melakukan pembatasan kunjungan. Untuk sekarang karena lebih dari biasanya sudah dahulu, lumayan lah, kira-kira 500 sampai 700 per hari. Per hari Pak ya. Kalau di saat pandemi kemarin Pak? Kita tutup kan. Untuk menjaga keamanan pengunjung wisata pulau tersebut, petugas Satpol Airut Polda Sumatera Barat melakukan patroli setiap hari. Memanfaatkan suasana Lebaran, puluhan pasangan muda di Padang memilih jadwal menikah usai Idul Fitri. Di kantor urusan agama, Kecamatan Kototanga Padang, terjadi peningkatan jumlah warga yang ingin menikah hingga lebih dari 100%. Biasanya, dalam seminggu hanya ada 30 pasang warga yang ingin menikah. Namun saat ini, jumlahnya membengkak hingga 75 pasangan. Sebelum melakukan akad nikah, para pengantin ini harus mengikuti sidang nikah dan mendengarkan nasihat perkawinan dari petugas KUA Kototanga. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.